warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Reska Febriani, NIM A1E1230070. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan yang telah saya pelajari selama 1 semester. Materi yang pertama ialah pengertian kewirausahaan dan perbedaannya dengan wirausaha. Yang kedua, perbedaan antara usaha kecil menengah dan usaha berbasis inovasi. Materi yang ketiga ialah faktor-faktor kesuksesan pengusaha. Yang keempat, pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Yang kelima, sumber ide dan peluang bisnis. Yang keenam, konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual. Dan yang ketujuh, rencana bisnis dan model bisnis. Materi yang pertama ialah pengertian kewirausahaan dan perbedaan dengan wirausaha. Kewirausahaan dan wirausaha adalah dua konsep yang berbeda, tetapi yang seringkali disalahguna. Kewirausahaan merupakan proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha, sementara wirausaha adalah individu yang mampu menciptakan bisnis sendiri, menanggung sebagian besar risiko dan menikmati keuntungan dari usaha yang dirintisnya. Kewirausahaan merupakan tindakan untuk menjadi wirausahawan atau pemilik bisnis dengan segala risiko dan keuntungannya, sedangkan wirausaha adalah sosok atau seseorang yang menyusun operasi dalam pembentukan atau pengadaan produk baru mulai dari pembuatan ide hingga pengembangan ide tersebut. Wirausaha juga dapat diartikan sebagai sosok inovator yang tidak harus menciptakan produk baru, tetapi adanya hasil yang berupa pemecahan masalah, terutama dalam hal yang terkait dengan bisnis. Penting bagi seorang pengusaha untuk memahami ilmu kewirausahaan karena wirausaha atau pengusaha sendiri merupakan aset penting bagi negara dan lingkungan sekitar. Materi yang kedua ialah perbedaan antara usaha kecil, menengah, dan usaha berbasis inovasi. Perbedaan antara usaha kecil menengah dan usaha berbasis inovasi terletak pada beberapa aspek, seperti skala, modal awal, dan fokus. Usaha kecil menengah atau UKM merupakan usaha yang memiliki modal awal yang relatif kecil, biasanya dengan jumlah karyawan kurang dari 100 orang. UKM juga dikenal sebagai usaha yang memiliki kekuatan dalam membangun negara dari segi perekonomian, yang menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Usaha berbasis inovasi, yaitu UBI, atau yang juga disebut dengan istilah lainnya seperti usaha berbasis inovasi, yang merupakan usaha yang memiliki fokus pada inovasi dan pengembangan produk layanannya. UBI biasanya memiliki modal awal yang lebih besar daripada UKM dan memiliki potensi untuk memiliki fiscal cycle dalam perekonomiannya. UBI juga dikenal sebagai usaha yang memiliki kekuatan dalam menciptakan generasi berpengetahuan tinggi dan membantu menciptakan ekonomi yang hidup. Materi yang ketiga, faktor-faktor kesuksesan pengusaha. Faktor-faktor kesuksesan pengusaha terdiri dari berbagai aspek yang penting untuk dipertimbangkan dalam memulai dan menjalankan bisnis. Berikut adalah beberapa faktor kesuksesan. Yang pertama, pengetahuan tentang kewirausahaan. Memiliki pengetahuan dasar tentang kewirausahaan seperti mengetahui cara kas, alokasi, modal, dan strategi pemasaran. Ini faktor yang penting untuk membangun bisnis yang sukses. Yang kedua, kreativitas. Memiliki kreativitas yang tinggi dan memecah masalah dengan inovasi adalah faktor yang penting untuk menciptakan produk yang unik dan berpotensi. Yang ketiga, perilaku kerja positif. Etos kerja yang didasari oleh kerjasama, keyakinan fundamental, dan komitmen kepada pekerjaan adalah faktor pendorong kesuksesan dalam berbisnis. Yang keempat, motivasi. Motivasi yang tinggi dan kemampuan untuk meningkatkan sikap dan kemampuan dalam wirausaha adalah faktor yang penting menjadi wirausaha yang sukses. Yang kelima, berani mengambil risiko. Memiliki kepercayaan diri dan berani mengambil risiko dalam berwirausaha adalah faktor yang penting untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya, yang keenam, kecerdasan dalam berwirausaha. Memiliki kecerdasan dalam berwirausaha seperti memecah masalah dan mencari solusi
inovatif adalah faktor yang penting untuk mencapai kesuksesan. Yang ketujuh, kerjasama dalam tim. Memiliki kerjasama yang baik dengan rekan bisnis, karyawan, supplier, dan lain-lain adalah faktor yang penting untuk mencapai kesuksesan yang dalam berwirausaha. Selanjutnya, disiplin. Memiliki kedisiplinan dalam mengatur berbagai hal termasuk dalam membangun usaha adalah faktor yang penting untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya, pengetahuan tentang pasar. Memiliki pengetahuan tentang pasar seperti identifikasi konsumen, market segmentasi, dan pemasaran adalah faktor yang penting untuk mencapai kesuksesan dalam berwirausaha. Selanjutnya, kepemimpinan. Memiliki pemimpinan yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengurus dan mengatur tim adalah faktor yang penting untuk mencapai kesuksesan dalam berwirausaha. Selanjutnya, materi yang keempat, pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Yang pertama, disiplin. Disiplin adalah keberatan dan kekasihan dalam melakukan tugas atau pekerjaan dalam kewirausahaan. Disiplin merupakan faktor yang penting untuk membangun dan menjaga konsistensi dalam melakukan tugas atau pekerjaan. Disiplin juga berperan dalam membangun kemampuan kerja yang baik dan mengurangi kemungkinan kegagalan dalam kewirausahaan. Yang kedua, kerja keras. Kerja keras adalah kekerasan dalam melakukan tugas untuk mencapai kewirausahaan. Kerja keras merupakan faktor yang penting untuk mencapai tujuan bisnis dan mencapai tingkat kerja yang tinggi. Kerja keras juga berperan dalam membangun kemampuan untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang sulit dan membutuhkan banyak usaha. Yang ketiga, komitmen. Komitmen adalah keberatan dan kekasihan dalam melakukan tugas dan pekerjaan dalam kewirausahaan. Komitmen merupakan faktor yang penting untuk mencapai tujuan bisnis dan mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Komitmen juga berperan dalam membangun hubungan yang baik dan dengan klien, pelanggan, dan karyawan. Selanjutnya, kerjasama. Kerjasama adalah hubungan yang baik dan kerjasama yang efektif antara berbagai pihak dalam kewirausahaan. Dalam kewirausahaan, kerjasama merupakan faktor yang penting untuk mencapai tujuan bisnis dan mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Selanjutnya, materi yang kelima ialah sumber ide dan peluang bisnis. Yang pertama, ide dan peluang bisnis merupakan dua aspek yang sangat penting dalam membangun dan menjalankan bisnis. Berikut ini adalah beberapa sumber ide dan peluang bisnis yang sering dikaji. Penelitian dan pemetaan pasar. Penelitian dan pemetaan pasar merupakan salah satu sumber ide dan peluang bisnis yang penting. Identifikasi konsumen dan mengetahui kemungkinan pasar membantu mengetahui kondisi pasar. Yang kedua, inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas merupakan sumber ide dan peluang bisnis yang penting dalam proses pembuatan bisnis. Inovasi dan kreativitas membantu memecah masalah dan menciptakan produk atau layanan yang unik dan berpotensi. Yang ketiga, pengalaman dan pengetahuan. Pengetahuan dan pengalaman merupakan sumber ide dan peluang bisnis yang penting. Dalam proses pembuatan bisnis, pengalaman dan pengetahuan membantu membuat keputusan yang tepat dan menciptakan strategi yang efektif. Yang keempat, kerjasama. Kerjasama merupakan sumber ide dan peluang bisnis yang penting dalam proses pembuatan bisnis. Kerjasama membantu membangun hubungan yang baik dengan klien, pelanggan, dan karyawan. Yang kelima, teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi merupakan sumber ide dan peluang bisnis yang penting dalam proses pembuatan bisnis. Teknologi dan inovasi membantu membangun produk atau layanan yang unik dan berpotensi. Yang keenam, ekonomi dan politik. Ekonomi dan politik merupakan sumber ide dan peluang bisnis yang penting dalam proses pembuatan bisnis yang memungkinkan membantu memahami kondisi ekonomi dan politik yang berpengaruh pada bisnis. Selanjutnya, konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Konsep kreatif. Konsep kreatif adalah suatu kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari apa yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan analisis faktor Guilford, kreativitas ditemukan sebagai kemampuan berpikir kreatif yang memiliki 5 sifat, yaitu kelancaran, keluasan, keasilan, penguraian, dan perumusan kembali.
contoh pemanfaatan limbah pertanian untuk menghasilkan energi terbarukan. Yang kedua, konsep invensi. Konsep invensi adalah suatu konsep yang mendasari untuk membuat permohonan paten. Konsep invensi merupakan ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk tersebut. Contohnya ialah penemuan teknologi irigasi hemat air untuk pertanian. Selanjutnya ialah konsep inovasi. Konsep inovasi merupakan suatu konsep yang mendasari untuk membuat perubahan yang berhasil dan bermanfaat. Inovasi adalah ide atau gagasan baru yang belum pernah dilakukan atau diterbitkan sebelumnya, yang dapat berasal dari berbagai sumber seperti penelitian, pemikiran, pengalaman, atau pengamatan. Inovasi dapat berupa produk, proses, atau perbaikan, dan biasanya terjadi karena kesengajaan atau tidak. Contohnya, inovasi dalam desain kemasan ramah lingkungan untuk produk pertanian. Selanjutnya ialah konsep hak kekayaan intelektual atau HKI, yang merupakan konsep yang mendasari untuk mendapatkan hak eksklusif dan perlindungan hukum terhadap hasil kegiatan intelektual manusia yang telah dibentuk dalam suatu bentuk ciptaan. Selanjutnya, materi yang ketujuh ialah rencana bisnis dan model bisnis. Rencana bisnis dan model bisnis merupakan dua komponen yang penting dalam membangun dan menjalankan bisnis. Rencana bisnis berfungsi sebagai fondasi perusahaan, sedangkan model bisnis menyediakan struktur yang menjelaskan bagaimana bisnis akan berjalan dalam jangka panjang. Model bisnis adalah sebuah rencana, gambaran bagaimana bisnis akan berjalan dalam jangka panjang, sampai bisnis dapat menjadi lebih unggul dan kompetitor. Model bisnis merupakan konsep umum suatu perusahaan, sementara rencana bisnis mengambil konsep ini dan menciptakan deskripsi ide bisnis yang jauh lebih komprehensif. Berikut ini adalah beberapa elemen yang penting dalam model bisnis. Yang pertama, customer segment. Mengetahui fokusan target pasar dengan melakukan segmentasi konsumen. Yang kedua, value proposition. Mengetahui nilai yang ditawarkan oleh bisnis. Yang ketiga, channels. Mengetahui bagaimana bisnis akan menghubungkan dengan konsumen. Yang keempat, customer relationship. Mengetahui bagaimana bisnis akan membangun hubungan dengan konsumen. Yang kelima, revenue stream. Mengetahui bagaimana bisnis akan mendapatkan pendapatannya. Yang keenam, key resources. Mengetahui sumber daya yang penting untuk bisnis. Yang ketujuh, key activities. Mengetahui aktivitas yang penting untuk bisnis. Yang kedelapan, key partners. Mengetahui bagaimana bisnis akan mengembangkan hubungan dengan partner. Yang kesembilan, cost structure. Mengetahui biaya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis tersebut. Contoh ilustrasi yang akan saya tampilkan. Dapat tugas bikin bisnis plan, tapi bingung mau bikin usaha apa. Enaknya bikin produk apa ya? Yang gak cuma enak tapi juga unik dan mudah dibuatnya. Coba deh cari inspirasi di luar, siapa tahu nemu ide. Bentar, ini kok ada banyak banget kulit buah yang berserakan ya. Sayang nih kalau dibiarkan jadi sampah. Wah, ada ide bagus nih. Buat usaha keripik dari kulit buah kayaknya bakal mind blowing deh. Terus nanti juga ada keripik buah dan manisan, biar lebih bervariasi. Siapa tahu bisa laku di pasaran. Nah, biar lebih menarik, bisa di-package dengan nama The Crisp. Terus dijual deh secara online dan offline. The Crisp, keripik dari buah-buahan yang gak cuma enak, tapi juga kaya manfaat.